Hotel 100 ribuan di Bogor, cek. Oke guys, jadi kita sudah sampai di penginapan yang ada di Bogor. Ini tampilan depannya, kita bisa lihat ada rumput-rumput hijau. Sebenarnya itu merupakan rumput sintetis yang terbuat dari plastik. Dan kemudian ada pijakan kaki untuk kita bisa melangkah lebih jauh lagi ke dalam penginapannya. Ini ada sedikit pintu masuk yang agak seperti labirin ya teman-teman. Belok kiri, kemudian kita belok kanan. Dan terlihatlah beberapa kamar-kamar yang bisa kita pilih untuk kita tempatin sesuai dengan pilihan kamar yang kita inginkan. Dan yang uniknya di penginapan ini itu dengan harga 100 ribuan saja kita bisa memperoleh fasilitas kolam renang yang tadi sudah dilihat yang ada di tengah-tengah. Nah, ini dia teman-teman, kolam renangnya cukup sejuk dan menyenangkan ya. Nah, kemudian kita jalan lagi untuk melihat beberapa kamar yang ada di penginapan ini. Jadi kamarnya ini ukurannya tidak terlalu besar sih teman-teman, mungkin sekitar 3x3 meter atau mungkin bisa kurang juga ya. Cukuplah untuk satu orang atau mungkin dengan pasangan kita. Ya, ini merupakan smoking area. Jadi bagi teman-teman yang suka untuk rokok, disediakan smoking area di luar kamar ya, untuk fasilitas umumnya. Sekarang mari kita lihat kamarnya. Di kamarnya itu sudah ada TV, kemudian meja, kursi, ada kasur, kemudian ada lemari. Nah, ini ya kamar mandinya, itu sudah tersedia, ada WC duduknya, kemudian ada shower juga, dan kemudian ada keran air. Seperti yang terlihat di video ini, jadi bagi kita yang ingin mandi, itu bisa langsung mandi di sini. Cuman dia tidak ada air panas ya teman-teman, jadi kita menggunakan air dingin. Nah, beralih ke ruang tempat tidurnya, itu kita sudah tersedia bantal satu, kemudian kasur dan ranjangnya, kemudian ada televisi. Oh, di sini juga ada internet dan televisinya itu udah smart TV ya teman-teman, jadi sudah terkonek dengan internet. Jadi kita bisa YouTubean, terus kemudian kalau kita punya akun Netflix, kita bisa nonton Netflix, jadi bisa Netflix and chill. Kemudian ada lemari juga, lantainya adem, dan ini ukurannya ya seperti yang tadi dibilang, itu ukuran sekitar 3x3. Nah, gimana teman-teman? Tertarik nggak untuk menginap di hotel ini atau di penginapan ini? Setelah tadi melihat review dari lokasi, kemudian juga tadi kita sudah masuk ke kamarnya. Beberapa keunggulan dari penginapan ini atau hotel ini, salah satunya adalah dengan harga 100 ribuan, itu kalian bisa mendapatkan fasilitas bangunan yang baru, kemudian ada kolam renangnya, kemudian juga ada internetnya, ada smart TV-nya juga, kemudian tempat tidur dan yang lumayan empuk, kemudian juga ada kamar mandi, dan juga ukuran kamar yang lumayan pas gitulah, dan fasilitas-fasilitas minimal lainnya gitu. Namun apakah dengan harga 100 ribuan ini itu teman-teman direkomendasikan untuk menginap di hotel ini? Saya rasa saya pun untuk menginap lagi di sana itu rasanya tidak akan mau menginap lagi di sana. Dan apabila apakah mau merekomendasikan hotel ini kepada orang lain, saya rasa saya sendiri pun tidak akan merekomendasikan penginapan ini bagi orang lain. Pertama, karena ada beberapa kekurangan dari penginapan ini. Salah satunya itu adalah, pertama, untuk kamar saya ketika saya datang ke sana dan menginap satu malam di sana, itu tidak disediakan gorden. Jadi tidak ada penutup jendelanya gitu kan. Kemudian kita merequest ke penjaga hotelnya itu atau ke penjaga penginapannya itu untuk menyediakan gorden. Akhirnya kemudian
sediakanlah gorden tapi dari handuk yang sebenarnya digunakan untuk mandi tamu hotel tersebut gitu. Jadi ada satu buah handuk yang disediakan yang seharusnya digunakan untuk mandi, disediakan untuk mandi, tapi kemudian dijadikan sebagai gorden untuk menutup jendela di kamar tersebut. Kedua, kemudian tidak ada peralatan mandi yang disediakan. Jadi benar-benar kita harus membawa sendiri peralatan mandi seperti sabun, kemudian sikat gigi dan odol gitu. Kemudian lantainya pun kayaknya sudah lama tidak ditempati dan sudah lama tidak dibersihkan, jadi agak sedikit kotor dan agak sedikit lengket. Kemudian ruangan pun karena mungkin sudah lama tidak dipakai atau tidak digunakan, itu terasa lembab seperti itu. Lalu selanjutnya, akses menuju penginapan ini itu juga cukup jauh ya dari jalan utamanya. Lebih spesifiknya ini merupakan penginapan yang berada di daerah Dramaga. Kebetulan waktu itu saya ada keperluan ke kampus IPB di Dramaga. Dan kemudian mencari penginapan yang unik dan harganya terjangkau dan di Traveloka. Kemudian akhirnya muncul rekomendasi hotel atau penginapan ini yang harganya 100 ribuan dan kemudian ada kolam renang dan bangunannya pun terlihat cukup bagus dan baik gitu, sehingga saya kemudian tertarik untuk menginap di hotel tersebut. Tapi kemudian ketika sampai di sana, akses menuju hotelnya cukup kita harus melewati jalanan yang agak tidak terlalu bagus, nanti akan saya tunjukkan videonya. Dan jaraknya pun agak lumayan jauh ya dari jalan utamanya, sehingga jika kita pergi ke sana cukup membutuhkan effort yang lebih gitu dibandingkan kita memilih penginapan yang berada di pinggir jalan utama atau berada di tempat yang lebih terjangkau seperti itu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang memang suka berpetualang, suka mengeksplor tempat-tempat yang baru, hotel-hotel yang baru, mungkin dengan harga 100 ribuan ini, dan setelah kita review tadi melihat bagaimana isi dari penginapannya, mungkin teman-teman juga ada yang tertarik untuk merasakan sensasi menginap di penginapan ini, kayak gitu. Kalau misalkan penginapan ini mau memperbaiki kekurangan yang tadi, mereka mau menyediakan gorden atau penutup jendela, kemudian menyediakan peralatan mandi seperti sabun, sikat gigi, kemudian pasta gigi, kemudian kebersihan dari kamar mandi juga dijaga, kebersihan dari ruangan tempat tidurnya juga dijaga. Saya rasa apabila pengunjung atau tamu itu diharuskan untuk mengeluarkan budget yang lebih, misalkan di atas 200 ribuan, juga it's okay gitu. Yang penting kenyamanannya terjaga, kemudian fasilitasnya itu lengkap, dan tamu merasa bahwa mereka ketika menginap di hotel tersebut itu tidak harus merasa terbebani atau merasa ada yang kurang dari hotel tersebut gitu kan. Saya rasa apabila manajemennya atau pemiliknya mau memperbaiki kekurangan-kekurangan tadi, saya akan merekomendasikan hotel ini karena bangunannya baru, kemudian ada kolam renangnya gitu kan, dan tempatnya yang lumayan sejuk walaupun memang jauh dari jalan utamanya. Seperti yang terlihat di video ini, seperti yang kita lihat, ini merupakan jalan yang agak kecil ya. Ini saya berangkat dari arah hotel menuju ke IPB Dramaga gitu kan. Jalanannya walaupun memang cukup untuk 2 mobil, tapi akses menuju ke jalan utamanya lumayan cukup membutuhkan waktu seperti itu gitu kan. Kita lihat ke kiri kanan pun masih banyak sekali tanaman ya, masih banyak, walaupun belum bisa dikatakan sebagai hutan, tapi masih banyak rumput-rumput yang
cukup tinggi. Sehingga apabila kita menempuh perjalanan menuju hotel pada malam hari, itu agak sedikit menyeramkan ya, agak sedikit scary itu bagi orang-orang atau tamu yang baru pertama kali menuju ke hotel. Nah, ini walaupun memang cukup untuk 2 mobil jalannya, tapi ya cukup mepet ya kiri kanannya itu. Jadi kita akan melewati pemukiman, ada nanti juga akan melewati pasar, kemudian melewati kadang, melewati tempat-tempat yang rumputnya itu cukup tinggi seperti itu. Oke teman-teman, sahabat Kutu Buku Channel yang sudah menonton review hotel di Bogor 100 ribuan, sudah ada kolam renangnya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe dan juga komen untuk memberikan masukan kalian apabila ingin memberikan masukan, tanggapan, atau mungkin ingin merekomendasikan hotel-hotel yang akan direview nantinya. Persilakan, dan jangan lupa untuk di-share, di-like jika suka, dan dislike jika tidak suka. Terakhir, selamat beraktivitas, salam sehat, dan sampai berjumpa di channel video-video selanjutnya.